Amelia Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Rahayu Ramadhani akan membawakan materi motivasi secara umum dan pengertian motivasi menurut para ahli. Motivasi secara umum yaitu motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi ini berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada dalam diri seseorang. Ada pula pengertian motivasi menurut para ahli, yaitu menurut Wiener yang dikutip Elliot et al. Motivasi didefinisikan sebagai kondisi internalnya yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Ada pula di sini menurut Uno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang didinamikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Motivasi adalah suatu yang membuat seseorang bertindak, menyatakan bahwa motivasi merupakan dampak dari interaksi seseorang dengan situasi yang dihadapinya. Motivasi menjadi suatu kekuatan, tenaga atau daya atau suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Motivasi seseorang dapat ditimbulkan dan tumbuh berkembang melalui dirinya sendiri, intrinsik, dan dari lingkungan ekstrinsik. Motivasi intrinsik bermakna sebagai keinginan dari diri sendiri untuk bertindak tanpa adanya rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik akan lebih menguntungkan dan memberikan keajegan dalam belajar. Motivasi ekstrinsik dijabarkan sebagai motivasi yang datang dari luar individu dan tidak dapat dikendalikan oleh individu tersebut. Mencontohkannya dengan nilai hadiah dan atau penghargaan yang digunakan untuk merangsang motivasi seseorang. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu tanpa adanya rangsangan dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya pemberian pujian, pemberian nilai, sampai pada pemberian hadiah dan faktor-faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong motivasional. Kepemimpinan adalah proses memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli pengrajin atau praktis. Dalam hubungan ini, sang ahli diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Dan memang apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Soekarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya, kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Gaya dan tipe kepemimpinan pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamenter, watak, dan kepribadiannya sendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya, sehingga muncullah beberapa tipe kepemimpinan menurut
Renslicker, gaya kepemimpinan seseorang dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi satu eksploitatif, yaitu pemimpin yang memeras bawahan. Bawahan harus mencapai tujuan yang ditetapkan, kalau tidak bisa dihukum. Yang kedua, otoritatif, yaitu pemimpin yang keras terhadap bawahan. Bawahan tidak boleh memberi komentar terhadap perintah pemimpin. Kemudian yang ketiga, konsultatif, yaitu pemimpin yang selalu meminta pendapat dari bawahan. Perintah biasanya dikeluarkan setelah diskusi dengan bawahan. Yang keempat, partisipatif, yaitu pemimpin yang selalu mengambil keputusan sesuai kesepakatan bawahan. Sedangkan menurut George Artery ada 6 tipe kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan personal. Pemimpin ini selalu mengadakan kontak langsung dengan bawahan. Dia dapat mengetahui setiap masalah yang dihadapi bawahan sehingga dia dapat segera memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Melalui kontak langsung pemimpin dan bawahan dapat menanamkan pengaruh dan ide-idenya kepada bawahan, sebab bawahan merasa diperhatikan, dibimbing, dan diarahkan menuju kemajuan. Yang kedua, kepemimpinan non-personal. Pemimpin tipe ini dilakukan melalui media non-pribadi seperti perintah tertulis, surat keputusan, dan pengumuman-pengumuman. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin yang merasa bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga merasa berhak memerintah dan memindahkan orang lain. 4. Kepemimpinan demokratis. Pemimpin ini ditandai dengan adanya partisipasi kelompok dalam penentuan tujuan dan pemanduan pemikiran-pemikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, setiap pemikiran perorangan dan kelompok dihargai serta bersifat terbuka. Yang kelima, kepemimpinan kebapakan. Kepemimpinan itu disebut dengan paternalistik, yang ditandai oleh sesuatu sikap pemimpin yang dalam memimpin bertindak sebagai bapak, yaitu sebagai pendidik, pengasuh, pembimbing, dan penasehat dengan memperhatikan kesenangan dan kesejahteraan yang dipimpin. Dan yang terakhir, yang keenam, kepemimpinan alamiah. Pemimpin seperti ini timbul dengan sendirinya secara spontan, bukan karena pengangkatan yang diterima serta dituruti oleh orang lain. Kepemimpinan jenis ini sangat berpengaruh. Agar organisasi berhasil, manajemen harus memanfaatkan para pemimpin. Dalam buku Otway Gate mengungkapkan 10 sifat dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, energi jasmani dan mental atau physical or nervous energy, kesadaran akan tujuan dan arah, antusiasme, keramahan dan kecintaan, integritas, penguasaan teknis, ketegasan dalam mengambil keputusan, kecerdasan, keterampilan mengajar, dan yang terakhir adalah kepercayaan keberhasilan. Sifat-sifat seorang pemimpin, yaitu untuk mengupayakan penilaian sukses atau gagalnya pimpinan itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau perilaku yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Usaha-usaha sistematis tersebut membuahkan teori yang disebut sebagai Democratic Theory of Leadership atau teori sifat-kesifatan dari kepemimpinan. Di antara para penganut teori ini dapat disebutkan oleh Edward Heath dan George R. Terry. Dalam buku George R. Terry dalam berjudul Principles of Management 1964 menuliskan 10 sifat pimpinan yang unggul, yaitu yang pertama, kekuatan, stabilitas emosi, pengetahuan tentang relasi insani, keempat, kejujuran, dan yang terakhir adalah objektif.